Heboh. Setelah kemenangan dramatis lawan China, Presiden Prabowo lakukan hal di luar dugaan. Bukan cuma makan siang, tapi ada kejutan mahal yang mengguncang dunia sepak bola. Rolex mewah bertebaran seperti permen. Para pemain timnas dibuat melongo tak percaya. Jam tangan Sultan jadi oleh-oleh. Prabowo bikin timnas pulang dengan tas hitam misterius penuh aura kemewahan. Suasana rumah Kertanegara mendadak berubah jadi panggung karaoke penuh gelak tawa. Erick Thohir ikut tercengang dan tak tahu menahu. Saking rahasianya hadiah ini diserahkan diam-diam. Sungguh tak terbayangkan, pemain timnas kini tak hanya jago tendang bola, tapi juga punya Rolex di tangan mereka. Saksikan fakta lengkapnya. Gempar, Patrick Kluivert bawa rahasia besar jelang duel sengit. Lawan Jepang, Samurai Biru terancam kena jebret. Strategi gila, pelatih Belanda. Ini tak main-main, sudah siapkan skema kejutan yang bisa membalikkan dunia sepak bola Asia. Duel panas di Osaka, bisa jadi panggung balas dendam. Paling mengejutkan dalam sejarah timnas Indonesia, bisikan taktik misterius dari Kluivert. Bikin Jepang deg-degan, takut kena serangan mendadak dari Garuda. Skor 4-0 di pertemuan lalu. Siap diluluh lantakkan, Indonesia bawa semangat membara dan strategi rahasia yang dikunci rapat. Rizky Ridho DKK siap menggila demi menghancurkan dominasi Jepang yang sedang pincang tanpa skuad terbaik. Waktu terus berdetak menuju kick-off dan dunia menanti. Akankah Indonesia jadi pembunuh raksasa di negeri Sakura? Saksikan fakta lengkapnya. Tak disangka, pemain pendiam ini tiba-tiba menyala di GBK dan bikin Cina ketar-ketir. Patrick Kluivert sampai terdiam lihat aksi sang gelandang, katanya, ini penampilan paling fantastis yang pernah ia lihat di timnas. Ricky Kambuaya mendadak jadi idola nasional berkat aksi gilanya di tengah lapangan. Sorotan mata dunia kini tertuju ke Sorong. Statistiknya bikin merinding. Umpan akurat, duel menang, dan jadi biang penalti kemenangan Indonesia. Si pemalu yang jadi pahlawan, si pendiam yang jadi mesin pertempuran. Siapa sangka kemenangan tipis 1-0 atas Cina jadi saksi kebangkitan Kambuaya yang kini disebut Roha Garuda di tengah kualifikasi Piala Dunia. Makin panas dan kini semua orang bertanya, apakah Ricky akan jadi kunci emas lolos ke Piala Dunia 2026? Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Heboh. Setelah kemenangan dramatis lawan China, Presiden Prabowo lakukan hal di luar dugaan. Bukan cuma makan siang, tapi ada kejutan mahal yang mengguncang dunia sepak bola. Rolex mewah bertebaran seperti permen. Para pemain timnas dibuat melongo tak percaya. Jam tangan Sultan jadi oleh-oleh. Prabowo bikin timnas pulang dengan tas hitam misterius penuh aura kemewahan. Suasana rumah Kertanegara mendadak berubah jadi panggung karaoke penuh gelak tawa. Erick Thohir ikut tercengang dan tak tahu menahu. Saking rahasianya hadiah ini diserahkan diam-diam. Sungguh tak terbayangkan, pemain timnas kini tak hanya jago tendang bola, tapi juga punya Rolex di tangan mereka. Saksikan fakta lengkapnya. Dalam momen yang begitu luar biasa, Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan spektakuler yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Usai kemenangan tipis namun penuh ketegangan timnas Indonesia atas raksasa Asia China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Prabowo menyulap suasana jadi pesta kejutan tak terlupakan. Bayangkan, bukan hanya disuguhi makan siang lezat di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta, para pahlawan lapangan hijau kita juga mendapatkan kenang-kenangan super mewah, jam tangan Rolex. Ya, benar. Benda ikonik bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah itu dibagikan langsung oleh Presiden, seolah membagikan permen kepada anak-anak TK. Pemberian jam tangan eksklusif itu terkuak lewat unggahan pemain bertahan timnas Indonesia, Justin Hubner, yang membagikan momen tak terlupakan itu melalui akun Instagramnya, Justin Hubner 5. Para pemain terlihat keluar dari rumah Prabowo
dengan goodie bag elegan, berwarna hitam berkilauan, dengan aksen emas dan tulisan The Time Place yang memancarkan aura kemewahan. Namun tak semua tahu kisah di balik kemegahan ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, malah terperangah dan mengaku clueless soal hadiah berkelas Sultan itu. "Saya kurang tahu," ucap Erick sambil tersenyum heran, seolah tak percaya. Timnas baru saja membawa pulang jam tangan idaman para miliarder. Tak hanya itu, santap siang Prabowo bersama skuad Garuda berubah menjadi sesi karaoke akbar, penuh kehangatan dan kegembiraan. Sang presiden bahkan ikut bernyanyi bersama para pemain. Gelandang muda Marcelino Ferdinand dilaporkan melantunkan lagu favoritnya, disambut suara ramai dari seluruh tim. Jai Itzes, sang kapten, pun membenarkan, "Kami benar-benar menyanyi bersama. Kami bersenang-senang luar biasa." Kemenangan dramatis berkat penalti maut oleh Romeni di menit ke-45 itu kini menjadi lebih dari sekadar skor 1-0. Ini adalah cerita penuh kehangatan. Gempar, Patrick Kluivert bawa rahasia besar jelang duel sengit. Lawan Jepang, Samurai Biru terancam kena jebret. Strategi gila, pelatih Belanda. Ini tak main-main, sudah siapkan skema kejutan yang bisa membalikkan dunia sepak bola Asia. Duel panas di Osaka bisa jadi panggung balas dendam. Paling mengejutkan dalam sejarah timnas Indonesia, bisikan taktik misterius dari Kluivert, bikin Jepang deg-degan. Takut kena serangan mendadak dari Garuda. Skor 4-0 di pertemuan lalu. Siap diluluh lantakkan, Indonesia bawa semangat membara dan strategi rahasia yang dikunci rapat. Rizky Ridho DKK siap menggila demi menghancurkan dominasi Jepang yang sedang pincang tanpa skuad terbaik. Waktu terus berdetak menuju kick-off dan dunia menanti. Akankah Indonesia jadi pembunuh raksasa di negeri Sakura? Saksikan fakta lengkapnya. Pertarungan yang ditunggu-tunggu bak laga hidup mati di medan pertempuran epik bakal tersaji ketika timnas Indonesia bentrok dengan raksasa Asia, Jepang, dalam lanjutan matchday ke-10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi tunggu dulu, jangan kira Garuda datang tanpa kejutan. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya sudah menyusun strategi rahasia super jenius yang diklaim akan membuat pasukan Samurai Biru tersentak. Pertandingan penentu itu akan digelar pada Selasa, 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic, Osaka, pukul 17.35 WIB, dan suasana bakal panas membara. Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang kini menjadi otak di balik kebangkitan Garuda, menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa strategi tak terduga ini tidak akan dibocorkan bahkan 1 detik pun sebelum laga dimulai. "Kami punya rencana, tapi maaf, rahasia negara," ujarnya dengan nada penuh misteri, seolah menyimpan bom kejutan yang siap meledak di tengah lapangan. Dengan kepercayaan diri yang meletup-letup pasca kemenangan penuh gengsi atas Cina 1-0 di SUGBK, para pemain timnas kini bak prajurit perang yang sudah siap menembus benteng pertahanan Jepang. Rizky Ridho dan rekan-rekan membawa semangat juang membara. Mereka tidak sekadar bermain bola, mereka berjuang demi harga diri bangsa. Pertemuan pertama memang pahit. Indonesia dihajar Jepang 4-0 pada November 2024. Tapi kali ini, langit mulai cerah. Jepang tidak akan turun dengan skuad utamanya, dan ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk membalikkan sejarah. Kluivert pun menyemangati timnya dengan penuh hasrat, "Kami punya perasaan yang luar biasa. Kami akan menunjukkan hati kami untuk Indonesia." Kini, semua mata tertuju ke Osaka. Apakah kejutan besar yang dirancang Kluivert akan menjadi kisah legendaris dalam sejarah sepak bola Indonesia? Satu hal yang pasti, Samurai Biru harus bersiap menghadapi badai taktik yang akan mengoyak keseimbangan mereka dari menit pertama. Tak disangka, pemain pendiam ini tiba-tiba menyala di GBK dan bikin Cina ketar-ketir. Patrick Kluivert sampai terdiam lihat aksi sang gelandang, katanya,
Ini penampilan paling fantastis yang pernah ia lihat di timnas. Ricky Kambuaya mendadak jadi idola nasional berkat aksi gilanya di tengah lapangan. Sorotan mata dunia kini tertuju ke Sorong. Statistiknya bikin merinding. Umpan akurat, duel menang, dan jadi biang penalti kemenangan Indonesia. Si pemalu yang jadi pahlawan, si pendiam yang jadi mesin pertempuran. Siapa sangka kemenangan tipis 1-0 atas Cina jadi saksi kebangkitan Kambuaya yang kini disebut Roha Garuda di tengah kualifikasi Piala Dunia. Makin panas dan kini semua orang bertanya, apakah Ricky akan jadi kunci emas lolos ke Piala Dunia 2026? Saksikan fakta lengkapnya. Dalam duel panas yang membakar atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, satu nama tiba-tiba mencuri perhatian seantero negeri, Ricky Kambuaya. Gelandang mungil nan pendiam ini menjelma menjadi sosok raksasa di lapangan, memainkan perannya dengan gemilang saat timnas Indonesia menjinakkan timnas Cina 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang biasanya tenang dan penuh kalkulasi, kali ini tampak terpukau tak mampu berkata-kata panjang lebar. Ricky adalah pemain fantastis, ujarnya singkat tapi penuh makna, seolah menyaksikan keajaiban langsung di hadapan matanya. Kluivert menyebut Kambuaya sebagai pemain yang pemalu di luar lapangan, tapi bertransformasi menjadi singa buas saat peluit berbunyi. Bukti kebintangan Kambuaya, jangan remehkan statistiknya. Bermain selama 83 menit, ia mencatatkan 25 sentuhan, 86% umpan akurat, 1 umpan kunci tajam, dan yang paling krusial, momen jatuhnya dia di kotak penalti memicu tendangan 12 pas kemenangan Garuda. Penalti yang dieksekusi oleh Romeni di menit ke-45 menjadi gol satu-satunya yang memastikan 3 poin penting Indonesia. Tak berhenti di situ, Kambuaya juga bertarung seperti gladiator di lini tengah, memenangkan 5 dari 8 duel darat dan 1 duel udara, menandakan ia bukan hanya pengatur serangan, tapi juga tembok pertahanan yang tak mudah ditembus. Aksinya yang energik, penuh determinasi, dan tanpa kompromi membuatnya tampak seperti motor penggerak utama timnas, mesin turbo yang menyala tanpa henti. Dengan kemenangan dramatis itu, timnas Indonesia kini mengantongi 12 poin dari 9 laga dan resmi melangkah ke babak keempat kualifikasi. Tapi di balik euforia ini, satu cerita tak terlupakan telah lahir. Kisah Ricky Kambuaya, sang pendiam dari Sorong yang kini jadi harapan besar bangsa. Bikin heboh, bocoran rahasia, latihan, super rahasia. Timnas Cina tersebar ke publik, skuad Garuda terancam dibombardir, taktik maut, Branko Ivankovic, siapkan jebakan mematikan yang bisa bikin Indonesia tersungkur di GBK. Apakah ini strategi terlicik sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia? Jay Itzes dan kolega wajib siaga 24 jam non-stop, tak ada ampun Cina. Siapkan serangan petir yang bisa menyambar kapan saja, Indonesia bisa jadi korban eksperimen gila taktik ultra defensif. Saksikan fakta lengkapnya. Wow, Cina sudah siap gigit jari. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi pertarungan hidup mati yang akan mengguncang jagat sepak bola Asia. Timnas Indonesia bakal hancurkan harapan Cina di GBK. Pertandingan ini bisa jadi titik balik sejarah Garuda menuju Piala Dunia 2026. Fans China wajib khawatir karena fakta mengejutkan ini terungkap. Dengan skuad super lengkap dan dukungan Lautan Merah Putih, mimpi buruk menanti tim tamu. Simak 5 alasan mengapa kemenangan timnas sudah di depan mata dan tak terbendung lagi. Saksikan fakta lengkapnya. Gegerkan sejagat maya Patrick Kluivert. Tiba-tiba unggah kalimat mistis penyemangat jelang duel berdarah Indonesia versus Cina. Apakah ini isyarat gaib Garuda menuju Piala Dunia? Netizen heboh, ribuan komentar menggema di Instagram. Unggahan Kluivert bikin merinding, ada foto-foto penuh makna yang disinyalir, bawa aura kemenangan, timnas Cina wajib deg-degan.
Setelah baca pesan sakral ini, pertandingan di GBK bisa jadi momen kebangkitan atau kehancuran. Garuda bersayap emas siap terbang tinggi ke langit dunia. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita Timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bikin heboh, bocoran rahasia, latihan, super rahasia. Timnas Cina tersebar ke publik. Skuad Garuda terancam dibombardir. Taktik maut. Branko Ivankovic, siapkan jebakan mematikan yang bisa bikin Indonesia tersungkur di GBK. Apakah ini strategi terlicik sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia? Jay Itzes dan kolega wajib siaga 24 jam non-stop. Tak ada ampun Cina. Siapkan serangan petir yang bisa menyambar kapan saja. Indonesia bisa jadi korban eksperimen gila taktik ultra defensif. Saksikan fakta lengkapnya. Dunia sepak bola Asia mendadak goncang. Media raksasa asal Tiongkok, Sohu, secara mengejutkan membuka tabir strategi rahasia Team Dragons alias Timnas Cina untuk laga hidup mati kontra Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seolah ingin membuat kejutan besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025, Timnas Cina siap turun dengan taktik yang bisa membuat skuad Garuda kaget 7 keliling. Disebut-sebut oleh Sohu, sang pelatih kawakan Branko Ivankovic telah mempersiapkan strategi bertahan total yang mematikan, dipadukan dengan serangan balik secepat kilat, seperti sambaran petir di tengah badai. Mereka tak hanya berlatih seperti biasa. 3 hari latihan tertutup tanpa celah menjadi panggung penggodokan strategi yang bisa menghancurkan pertahanan lawan dalam sekejap mata. Cina saat ini tengah berada di jurang kehancuran sebagai juru kunci grup C dengan hanya mengoleksi 6 poin. Tak heran jika pertandingan ini dianggap sebagai pertempuran terakhir berdarah demi mempertahankan harapan tipis lolos ke putaran berikutnya. Hanya 2 tim teratas yang akan terbang ke Piala Dunia 2026 dan Cina masih punya peluang tipis yang akan mereka perjuangkan hingga tetes keringat terakhir. Meski tampak tenang di luar, di dalam markas latihan, Ivankovic merancang strategi bak konduktor orkestra dalam konser perang. Fokus utama mereka, menyusun skenario pertahanan baja dan mengasah serangan balik ultra cepat yang siap menyergap Indonesia kapan saja. Menurut laporan Sohu, mereka bahkan menyebut taktik ini sebagai opsi terbaik untuk tim yang lebih lemah menghadapi raksasa seperti Indonesia. Namun, ada satu masalah besar, taktik ini ibarat berjudi di tepi jurang. Berdasarkan performa sebelumnya, China seringkali kedodoran saat dalam tekanan dan gagal mengeksekusi serangan balik secara efektif. Begitu Indonesia mencetak gol lebih dulu, kemungkinan besar strategi ini akan runtuh seperti rumah kartu diterjang badai. Tapi Ivankovic tak gentar. Ia memasang 2 pion cepat, Wei Shihao dan Wang Yudong, sebagai ujung tombak dalam skema blitzkrieg ala sepak bola. Kecepatan mereka adalah kunci untuk membelah pertahanan lawan, ujarnya penuh keyakinan. Artinya, jika Indonesia lengah 1 detik saja, serangan mendadak dari Cina bisa jadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Sekarang, semua mata tertuju pada laga panas ini. Akankah taktik super rahasia ini benar-benar dijalankan? Ataukah ini hanya bagian dari permainan psikologis sang pelatih untuk membuat Indonesia gugup lebih awal? Yang jelas, Jay Itzes DKK wajib waspada total. Karena satu kesalahan bisa membuat peluang menuju Piala Dunia 2026 sirna dalam sekejap. Wow, Cina sudah siap gigit jari. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi pertarungan hidup mati yang akan mengguncang jagat sepak bola Asia. Timnas Indonesia bakal hancurkan harapan Cina di GBK. Pertandingan ini bisa jadi titik balik sejarah Garuda menuju Piala Dunia 2026. Fans China wajib khawatir, karena fakta mengejutkan ini terungkap. Dengan skuad super lengkap dan dukungan Lautan Merah Putih, mimpi buruk menanti tim tamu. Simak 5 alasan mengapa kemenangan timnas sudah di depan mata dan tak terbendung lagi. Saksikan fakta lengkapnya. Dalam bayang-bayang sorak-sorai supporter fanatik dan gemuruh GBK yang siap membelah langit Jakarta,
Ada 5 alasan menggelegar mengapa timnas Indonesia nyaris pasti menggulung Cina tanpa ampun. Apa saja alasan-alasan dahsyat itu? Simak berikut ini. 1. Timnas Cina kehilangan amunisi. Mematikan. Cina datang ke Jakarta dengan barisan pincang. Bukan main-main. Pemain bintang mereka, Wu Lei, sang penyihir lapangan tengah dan mesin gol andalan, harus absen karena cedera. Seolah belum cukup buruk, Jiang Shenglong, bek tangguh mereka, juga tak bisa hadir. Dengan 2 pilar penting ambruk sebelum perang dimulai, ibarat naga yang kehilangan taring, kekuatan Cina kini tak lagi menyeramkan. Pelatih Branko Ivankovic harus memutar otak dan berharap keajaiban datang. Karena kali ini, mereka bukan datang ke taman bermain, melainkan ke sarang Garuda yang lapar kemenangan. 2. SUGBK. Siap meledak. Garuda terbang tinggi di kandang sendiri. Jika ada tempat paling menggetarkan di Asia, maka SUGBK malam itu akan menjadi neraka bagi tim tamu. Dengan puluhan ribu pendukung Garuda bersatu padu seperti gelombang tsunami merah putih, atmosfer di Jakarta akan begitu intimidatif, hingga mental pemain Cina bisa rontok sejak pemanasan. Dukungan tak terbendung dari tribun akan menyulut semangat para pemain, membuat Jay Idzes dan kawan-kawan bermain layaknya pahlawan yang mempertahankan tanah air di medan laga suci. 3. Kluivert sudah siapkan ramuan ajaib, latihan intensif bukan kaleng-kaleng. Kali ini, pelatih Patrick Kluivert datang bukan dengan strategi setengah matang, tapi dengan master plan super matang yang diracik sejak Techi di Bali hingga Jakarta. Berbeda dari laga sebelumnya, kini ia punya waktu dan ruang untuk menyusun taktik jitu tanpa tekanan. Ia kenal setiap celah kekuatan dan kelemahan Cina, dan akan menggunakan itu sebagai senjata pamungkas. Jangan heran kalau kita melihat aksi magis dari Garuda yang benar-benar berbeda, lebih cepat, lebih pintar, dan jauh lebih kejam di lapangan. 4. 3 poin. Harga mati demi tiket ke langit, impian Piala Dunia. Tak ada kata lain selain menang. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, dan kemenangan atas Cina akan menjadi bahan bakar roket untuk melesat ke babak berikutnya. Ini bukan hanya pertandingan biasa, tapi pertempuran terakhir para pejuang, di mana hasil akan menentukan apakah mimpi ke Piala Dunia 2026 tetap menyala atau padam selamanya. Para pemain tahu betapa pentingnya laga ini, dan mereka akan memberikan segalanya di atas rumput hijau SUGBK demi membawa Indonesia ke panggung dunia. Skuad nyaris sempurna, Garuda datang dengan kekuatan maksimal. Dari total 32 pemain yang dipanggil, hanya 2 yang tak bisa tampil, dan itu tidak mengurangi dahsyatnya kekuatan Garuda. Bahkan dibanding saat menang lawan Bahrain, sekarang skuad lebih solid dan siap tempur. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, hingga kiper tangguh Maarten Paes siap menjadi mimpi buruk bagi Cina. Ini adalah pasukan yang sudah merasakan panasnya laga internasional dan siap membuktikan bahwa Garuda bukan lagi underdog, tapi macan Asia yang mulai mengaum dengan keras. Jadi, bersiaplah. Gegerkan sejagat maya Patrick Kluivert. Tiba-tiba unggah kalimat mistis penyemangat jelang duel berdarah Indonesia versus Cina. Apakah ini isyarat gaib Garuda menuju Piala Dunia? Netizen heboh, ribuan komentar menggema di Instagram. Unggahan Kluivert bikin merinding, ada foto-foto penuh makna yang disinyalir, bawa aura kemenangan, timnas Cina wajib deg-degan. Setelah baca pesan sakral ini, pertandingan di GBK bisa jadi momen kebangkitan atau kehancuran. Garuda bersayap emas siap terbang tinggi ke langit dunia. Saksikan fakta lengkapnya. Drama sepak bola Asia kembali memanas, dan kali ini datang dari sosok legendaris Eropa yang kini jadi motor semangat Garuda, Patrick Kluivert. Menjelang laga hidup mati antara timnas Indonesia versus timnas Cina dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Kluivert mengguncang dunia maya lewat unggahan penuh makna yang menyulut bara semangat jutaan supporter tanah air.
Lewat akun Instagram pribadinya, @PatrickKluivert9, pelatih karismatik asal Belanda itu menyuarakan harapan besar nan membakar semangat. Semangat kita, cerita kita, Piala Dunia kita. Kalimat itu ditulis langsung dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan emoji burung Garuda dan bendera merah putih, simbol keberanian dan kebangkitan nasional. Netizen pun langsung tumpah ruah di kolom komentar, membanjiri unggahan itu dengan doa, dukungan, dan semangat membara demi Garuda. Tak hanya sekadar kata-kata, Kluivert menyisipkan 3 foto sakral. Satu saat ia sedang memimpin latihan penuh determinasi, satu lagi berupa poster penyemangat, dan satu potret dirinya yang menyiratkan tekad kuat. 3 potret yang seolah menjadi mantra pemanggil kemenangan, membawa aura positif bagi timnas menjelang duel panas kontra Cina. Pertandingan super krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah penentuan nasib, laga yang bisa mengukir sejarah atau menghapus mimpi. Indonesia kini berada di posisi keempat dengan 9 poin, unggul tipis dari Cina yang tercecer di dasar klasemen dengan 6 poin. Dengan hanya 2 tim teratas yang akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026 dan 2 lainnya masuk babak keempat, laga ini bisa menjadi kunci emas Garuda untuk terbang ke panggung dunia. Setelah duel panas lawan Cina, Garuda akan menjalani laga terakhir yang tak kalah menegangkan menghadapi Jepang di Suita City Stadium pada 10 Juni 2025. Maka, tak heran jika pesan dari Kluivert ini dianggap sebagai pembakar semangat terakhir sebelum perang besar dimulai. Kini, pertanyaannya hanya satu. Mampukah kalimat magis dari Kluivert menjadi bensin pemicu ledakan semangat Garuda hingga membuat Cina terjerembab di GBK dan Indonesia terbang melintasi batas sejarah ke Piala Dunia 2026?